warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi ini kita sudah berkunjung langsung ke kantor Desa Cibitung Tengah. Coba pagi ini mau bincang-bincang terus atau kita mau wawancara dengan kepala kasihnya Desa Cibitung Tengah, Tanjolaya, Kabupaten Bogor. Kita akan bertemu. Pagi ini sudah disiapkan agenda khusus yang akan disampaikan oleh Pak Idris berkenaan dengan Pak Iswan selaku konfirmasi informasi konsulting komunikasi Desa Cibitung Tengah, Tanjolaya, Bogor, Jawa Barat. Ya, Assalamualaikum Pak Is. Bagaimana untuk upaya kedepannya untuk pengembangan sarana strategi khususnya di Desa Cibitung Tengah dalam rangka pengembangan desa, ekonomi desa serta lahirnya ke depan untuk tenaga-tenaga kerja desa yang terampil? Baik, Assalamualaikum buat warga Desa Cibitung Tengah. Perkenalkan saya Nedi Iswandarto, biasa dipanggil Iswan. Saya selaku tim dari NGO Pupuk dan juga terlibat dalam beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan jadi ini kehendak Allah saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Idris. Terima kasih pemerintahan Desa Cibitung Tengah, kemudian juga ada Pak RT Asep, Pak Mamang. Ini nambah persaudaraan kita. Amin. Dengan apa yang Om Har tanyakan tadi, saya pikir bahwa bagaimanapun perkembangan satu wilayah itu akan ditopang oleh kekuatan pengembangan pembangunan desa. Negara manapun, seperti saya ambil contoh Korea Selatan, dia bisa maju karena desanya maju. Jadi tidak ada hal yang tidak ada korelasi antara atas dengan bawah. Nah, terkait dengan Desa Cibitung Tengah, saya melihat bahwa potensi pemberdayaan ekonomi itu akan kecenderungannya ke bidang pertanian, agrowisata. Kemudian bisa juga dikembangkan ke agrowisata. Betul. Saya lihat juga di sini ada beberapa tempat wisata, walaupun sebagai lintasan, tetapi potensi-potensi wisata tidak hanya sebatas adanya air dan sebagainya. Saya melihat misalnya ada peternakan budidaya ikan. Budidaya itu bisa jadi wisata anak-anak untuk memberi makan ikan, sebagainya, mengetahui jenis-jenis ikan. Kemudian ada industri kecil, misalnya pembuatan makanan keripik singkong atau apa, itu juga bisa dijadikan ikon wisata. Kedepannya memang ini sebatas bertemu dengan bapak-bapak ini sebatas sharing-sharing dulu karena bagaimanapun harus di-match-kan antara program desa dengan masukan-masukan yang akan kita gulirkan. Mudah-mudahan ini bisa ngeklik begitu. Dan saya pikir juga bahwa kedepannya ketika nanti bisa kita bekerja sama, pemberdayaan ekonomi yang Om Har katakan tadi, terbukanya lapangan kerja, kemudian adanya dinamisasi pembangunan wilayah, itu juga akan cepat terwujud. Ada hal yang selama semalam saya ketemu dengan bapak-bapak yang ada di sini, saya pikir awal yang mesti kita lakukan adalah membangun kesepahaman tentang rasa memiliki desa. Jadi setiap komponen masyarakat kita itu kalau tidak punya rasa memiliki desa, mereka cuek. Padahal mereka punya potensi. Saya pikir juga ini akan timpang. Betul. Makanya segala kekuatan atau potensi desa itu dari alam dan sumber daya manusia itu mesti digabungkan. Ini hanya pemikiran saya dan mudah-mudahan silaturahmi terus akan bersambung. Kedepannya beberapa hal kita nggak usah muluk-muluk. Kita misalnya kita coba nanam kelor, kemudian atau mengembangkan lebah pencleng, atau kita bikin lintasan sepeda terus kita tawarkan ke masyarakat luas karena kita juga dekat dengan daerah urban DKI Jakarta. Ini bisa jadi salah satu bagaimana kita mengangkat nama Desa Cibitung Tengah ke kancah masyarakat luas yang berimbas ekonomi. Dan juga jadi catatan bahwa apapun kegiatan yang kita lakukan saat ini tidak akan ada kekuatan ketika kita tidak mendorong pada proses publikasi. Publikasi yang paling sangat sederhana misalnya dengan WhatsApp, dengan Instagram, juga dengan Facebook, atau kita juga akan punya coba create satu kanal
web yang cukup menarik untuk dikunjungi beberapa. Ini pandangan saya. Ya. Jadi kita harus semangat untuk bisa Siap. membangun Desa Cibitung Siap. Tengah. Insya Allah tidak hanya kemajuan masyarakat Desa Cibitung Tengah, tapi bisa memberi satu motivasi untuk desa-desa lain. Jadi kita semacam center point dari berbagai macam ide-ide kreatif yang bisa kita tularkan ke desa-desa lain. Bisa lain. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan dengan dasar kita punya kesepahaman yang sama tentang bagaimana kita mengembangkan dan membangun desa. Khususnya pengelolaan Itu yang tadi, bisa Pak. saya sampaikan. Mohon maaf kalau Ya. yang lebar. Ya. Mohon maaf. Ya, amin. Nah, untuk itu memang saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang Pak Is dan timnya Iya. untuk istilahnya tadi ingin sharing ya. Terima kasih Pak ya atas kedatangannya. Semoga Desa Cibitung Amin. ini menjadi desa Subhanallah. yang maju lah Amin, amin, amin. dan terus maju Ya. supaya kita dikenal di masyarakat yang ada di terutama nasional Indonesia. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep. Ya. Kebetulan saya percaya untuk jadi RT, Pak ya. Ya. Kerja sehari-hari kita jadi petani, Pak. Alhamdulillah. Memang di Desa Cibitung Tengah ini sangat bagus untuk pertanian, perikanan dan peternakan, Pak. Dan kami sangat berterima kasih atas kedatangan Pak Isman dan Pak Har, Ya, berikut siap. tim yang lain yang mungkin punya aspirasi untuk memajukan desa kami, Cibitung Tengah. Ya, kami sendiri sangat antusias sekali, Pak ya. Siap. Memang lahan Desa Cibitung Tengah itu sangat bagus untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Ya, di antaranya mungkin semalam kita bicara soal pembudidayaan kelor, Pak ya. Betul. Kelor. Jadi kita itu emang lahan luas, Pak. Lahan luas, cuman kurang penyuluhan dan mungkin faktor modal juga, Pak. Dan dari itu kami atas nama petani Desa Cibitung Tengah sangat mengharapkan bimbingan dan bantuan dari bapak-bapak sekalian untuk kemajuan desa kami, Desa Cibitung Tengah. Iya. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya Desa Cibitung Tengah ini bisa lebih maju Amin. dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Amin.